Episode 14. Sayang, lirih Malvin lewat sambungan telepon dengan tatapan teduh dan sendu. Malvin menatap wanita yang sangat dicintainya itu. Sayang, maafkan aku, lirihnya lagi dengan air mata yang sudah berjatuhan. Aku menyesali semua kelakuanku, sayang. Aku mohon maafkan aku, Kimberly, Malvin berkata sambil terisak. Sedangkan Kim hanya terdiam sejak tadi. Dia bahkan menjauhkan telepon itu dari telinganya dan meletakkan kembali di atas meja. Dia bahkan tak sedikit pun melirik Malvin. Kim, sayang, maaf. Mohon Malvin dengan wajah menyedihkannya. Kim yang sudah muak itu pun langsung berdiri dan meninggalkan tempat itu tanpa mempedulikan keberadaan dan isakan Malvin. Kim, Kimberly sayang. Dirinya terisak saat melihat Kim meninggalkan dirinya. Malvin hanya bisa menatap nanar Kim yang sudah menjauh. Maaf, cicitnya dan pergi meninggalkan tempat itu juga. Malvin memasuki mobilnya dan merebahkan punggungnya di sandaran kursi mobil mewahnya. Malvin mengusap kasar wajahnya dan menghela napas panjang. Dia kembali terisak saat melihat perubahan sikap istrinya kepada dirinya. Tidak ada lagi sikap manja sang istri dan sikap manis istrinya, yang ada hanya sikap dingin dan datar. Tatapan memuja dan tatapan cinta pun kini tak ada lagi, yang hanya ada tatapan kebencian. Malvin menghabiskan waktunya hanya menangis dan menyesali perbuatannya di dalam mobilnya itu. Maaf sayang, maaf. Tak bosan-bosannya Malvin mengucapkan maaf, walaupun tak ada Kim di dekatnya. Bagaimana? Tanya Luciana yang melihat Kim kembali ke dalam sel begitu penasaran dengan pertemuan Kim dan suaminya. Kim hanya mengangkat baunya acuh dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Luciana mendekati Kim dan memijat kaki Kim. Katakan padaku, bagaimana wajah suamimu itu saat melihatmu terlihat lebih cantik? Tanya Luciana antusias. Kim tak menghiraukan pertanyaan Luciana, dia bahkan menutup wajahnya. Luciana yang kesal pun menjauh dengan mengentakkan kakinya. Kimberly, bekik Jennifer. Jennifer yang ditemani asistennya yang gagah tapi sayang melambai. Cak, decak Kim kesal. Dia lalu bangkit dan duduk di ranjang. Ini, Jenny menyerahkan Kim sebuah amplop coklat. Dengan alis mengkerut, Kim menerima amplop itu dan membukanya. Dia hanya tersenyum miring saat membacanya sekilas. Jadi dia menuntutku dengan hukuman mati, seru Kim dengan kekahan. Dan minggu ini adalah sidang pertamamu, jadi bersiaplah dan jaga emosimu, karena Lot akan berada di sana sebagai saksi. Ujar Jenny memberikan peringatan kepada Kim. Kalau soal itu aku tidak bisa berjanji, jawab Kim dengan seringnya liciknya. Please Kim, dengarkan aku kali ini. Mohon Jenny. Biarkan saja Nona Kim menghajar wanita murahan itu, Nona Zen. Julia alias Julio menyela ucapan Jenny. Aku setuju, selalu Luciana. Hei, kau siapa ikut campur urusan kami? Cibir Julia dengan tangannya yang melambai kepada Luciana. Aku Luciana tuan, jawab Lucy dan mendekati Julia. Hei, menjauhlah dariku gadis jelek, pekik Julia dengan tangan yang seperti mengusir binatang. Dengan wajah kesal, Lucy pun menjauh. Untung dia tampan, cicit Lucy. Kim dan Jenny hanya menatap perdebatan Julia dan Lucy dengan diam. Mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. Kim, kumohon jangan berbuat macam-macam. Mohon Jenny. Jawab Kim dengan gumaman. Bersiaplah dan jaga sikapmu karena semua wartawan di seluruh kota Paris pasti tidak akan ketinggalan meliputi dirimu. Semua berita tentang dirimu menjadi berita populer di seluruh dunia, Kim. Meskipun suamimu mencoba menutup rapat kasus tentangmu, tapi mereka menolak dan berita tentangmu membuat semua stasiun televisi menghasilkan pundi-pundi uang, dan aku yakin mereka tidak akan melewatkan tentangmu sedikit pun. Jadi aku mohon sekali lagi jaga sikapmu, Kimberly. Kali ini Jenny berbicara tegas kepada Kim. Semua ia lakukan hanya untuk reputasi Kim semata. Tapi aku tidak yakin aku mampu terdiam bila melihat para pengkhianat itu, ujar Kim. Kim, please, mohon Jenny. Kim tak mempedulikan Jenny.
Dia kembali merebahkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Zeni yang melihat tingkah Kim hanya bisa menghela napas panjang. Dia lalu keluar dari sel itu dan meninggalkan Kim, Luciana dan Laura di sana yang tiba-tiba mereka terdiam. Hospital Paris 10 AM. Charlotte yang sedang melakukan beberapa rangkaian perawatan untuk hasil terakhir pada wajahnya terdapat luka goresan benda tajam yang cukup parah. Dengan sabar, Lot melakukan perawatan yang dilakukan oleh ahli bedah dari negeri gingseng itu. Beberapa bentuk wajah Lot ia rubah untuk menambah perubahan pada wajahnya. Hidung, bibir, dan kelopak matanya pun tak luput dari perubahan bentuk. Kini seluruh wajah Lot terbungkus perban dan hanya hidung dan sedikit bibirnya yang terlihat. Lot harus menunggu 1 minggu lamanya untuk mengganti perban di wajahnya. Lot bersikeras ingin ikut ke pengadilan minggu depan. Ia ingin melihat langsung wajah menyedihkan Kim di sana. Kebetulan Lot yang menjadi saksi di sana nanti. Dengan semangat, Lot menurut apa yang disarankan dokter untuk memperbanyak istirahat agar kondisinya bisa cepat sembuh. Kelak, "Hai Lot," sapa Morgan asisten Lot. "Morgan," suruh Lot dengan bahasa yang tidak jelas. "Bagaimana kabarmu hari ini?" tanya Morgan. Sambil berjalan mendekati Lot dan langsung duduk di kursi di samping ranjang Lot. "Baik," jawab Lot pelan. Baguslah, apa kau yakin ingin mengikuti sidang di pengadilan nanti?" Morgan bertanya lagi untuk meyakinkan Lot. Lot hanya mampu mengangguk pelan saat rasa nyeri di wajahnya tiba-tiba datang. Belum lagi rasa nyeri di kepalanya yang habis selesai dioperasi. "Saranku kau tidak usah ke sana, Lot. Aku takut Kim akan kembali menyerangmu." Morgan memberikan saran kepada Lot. "Apa kau tidak merasa takut kalau kau melihat dia di sana? Dia wanita gila, Lot, dan dia tidak akan tinggal diam saat melihatmu. Dan aku yakin dia pasti akan kembali menyerangmu. Jadi saranku tetaplah di sini, oke?" Morgan mencoba membujuk Lot. Dia hanya khawatir kembali menggila dan langsung menghabisi Lot di sana. "Aku tidak apa-apa, aku bisa menghadapinya. Siapkan saja aku beberapa bodyguard untuk menjagaku," ujar Lot bersikeras memerintahkan Morgan untuk menyediakan beberapa bodyguard untuknya. Dengan terpaksa, Morgan mengiyakan keinginan Lot. "Tapi jangan salahkan aku kalau sesuatu terjadi padamu," ujar Morgan. Lot tak menjawab, dia hanya kembali terdiam dan memikirkan sesuatu. Apa kabar dengan Malvin? Dengan kesusahan dalam berkata, Lot mencoba menanyai tentang kekasih gelapnya. "Kenapa kau menanyai pria brengsek itu? Yang jelas dia sekarang seperti orang gila. Dia hanya memikirkan istri gilanya tanpa menghiraukanmu sedikit pun," ucap Morgan sinis saat beberapa kali dia melihat Malvin berada di kantor polisi. Lot hanya bisa menahan geramnya dalam diam. Dia begitu kecewa kepada Malvin yang tak pernah sedikit pun mengunjunginya di rumah sakit, walaupun hanya sekedar menanyai kabarnya. "Kau tidak perlu bersedih, aku sangat yakin dia akan datang dan memohon kepadamu," ujar Morgan dengan tersenyum licik. "Apa yang kau rencanakan, Morgan?" tanya Lot dengan geram. "Kau hanya perlu diam dan lihat saja nanti," ujarnya dan seringnya licik terlihat di wajah cantik KW-nya. "Awas saja kalau kau berbuat sesuatu yang bisa membahayakan Malvin." Lot menatap Morgan lewat perbannya. "Cak, kau terlalu terobsesi padanya, Lot, dan lihatlah akibatnya atas obsesimu pada Malvin," ujar Morgan kembali dan menunjukkan keadaan Lot yang sangat memprihatinkan. "Aku tidak peduli," jawab Lot. "Terserah dan jangan pernah mengeluh padaku kalau sesuatu terjadi padamu." Dengan perasaan kesal, Morgan meninggalkan Lot sendiri di ruang rawatnya. "Aku tidak akan pernah meninggalkan Malvin begitu saja, Morgan. Terlalu berharga Marpil untuk aku lepaskan," gumamnya dan tersenyum licik di balik perbannya. "Semoga sesuatu bisa mengikatmu menjadi milikku, Malvin Abraham," gumamnya lagi dan membayangkan saat-saat kebersamaannya bersama Marvin di beberapa negara. "Aku merindukanmu, Malvin Abraham," lirihnya. Sementara orang yang dirindukan Lot sedang sibuk mengurus kebebasan istrinya, Malvin bahkan sudah tidak mempedulikan dirinya lagi. Dia terlalu sibuk mengurus berkas-berkas pembebasan Kim nanti di pengadilan. Malvin bahkan menyewa beberapa pengacara handal hanya untuk memenangkan kasus istrinya itu. Malvin tidak mempedulikan harga tarif sang pengacara. Yang terpenting baginya itu kebebasan sang istri. "Aku yakin sayang kamu pasti bisa bebas dan kita bisa kembali bersama," ucapnya berharap penuh akan bisa kembali bersama Kim lagi.